ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وورعا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Fiqhul Manhaji ala madhhabi Syafi'i. Qala al-musannifun rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Al-miyahu allati yutatahharu biha. Ini adalah air-air yang bisa bersuci, yang bisa digunakan untuk bersuci biha dengannya miyah, dengannya air. Al-miyahu jam'u ma'in. Miyah itu jamak dari ma'. Wahya ma'us sama'i. Dianya miyah yang dimaksud di sini yaitu atau air yang boleh digunakan untuk bersuci, ma'us sama, air langit, maknanya air hujan, atau ma'ul bahri, air laut, maknanya ma'ul milhi, air asin, ma'ul bihri, air sumur, ma'un nahri, air sungai, ma'ul aini, air mata air, wa ma'us salji, air salju, air salju. Air embun nggak masuk di sini ya, karena air embun. Ma'ul baradi, air butiran es, sama aja dengan salju kan. Watan dari juhadhil miyahu jami'uha tahta qaulina. Watan dari dan masuklah oleh ini air-air, jami'uha taukid, semuanya ini air, tahta qaulina, di bawah perkataan kita, ma nazala minas sama'i au naba'a minal ardi. Singkatnya, ma air-air yang turun ia dari langit, au nabi'a atau terbit ia dari bumi. Nah. Qala ta'ala, Allah berfirman, ini sebagai dalil bahwa air yang turun dari langit suci. Kemudian air yang ada di bumi pun asalnya dari langit ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Telah kami turunkan dari langit ma'an, akan air, tahuran yang suci lagi menyucikan. Al-Furqan 48. Wa qala ta'ala, dan berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a. Menurunkan ianya Allah kepadamu dari langit akan air, liyutahhirakum bih, agar menyucikan ianya Allah akan kamu dengannya air. Salah satu dari rahmat Allah yang sangat luar biasa terhadap kita hamba, Allah turunkan hujan dari langit. Kita bisa ngebayangin ya, kalau nggak ada air, coba bersuci pakai apa, mandi pakai apa, bagaimana jadi kehidupan di bumi tanpa air, bahkan nggak bisa hidup. Warawa Abu Hurairah, telah meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, Abu Hurairah berkata, Sa'ala rajulun Rasulullah, bertanya oleh seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, sesungguhnya kami mengarungi lautan. Kami mengarungi lautan, wa nahmilu ma'anal qalila minal ma', kami bawa bersama kami akan sedikit dari air. Fa in tawadda'na bihi atishna, jika kami berwudu dengan air yang kami bawa, atishna, kami kehausan. Afanatawadda'u bima'il bahri, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah, maka berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, dianya laut itu sucilah, suci menyucikanlah oleh airnya, itu yang halal lah oleh bangkainya. Nabi malah memberikan jawaban lebih dari yang ditanyakan. Suci menyucikan, bahkan bangkainya pun halal. Rawahul khamsah, meriwayatkan akan ini oleh al-khamsah. Wa qala Tirmidzi, berkata oleh Tirmidzi, hadza hadisun hasanun sahih, ini adalah hadis hasan sahih. Al-hallu maitatu, apa makna al-hallu maitatu? Yang halal lah oleh bangkainya laut. Yu'kalu ma mata fi min samakin wa nahwi min duni dhabhin syar'iyyin. Katanya dimakan akan ma yang mati ianya mah dalamnya laut. Makna bangkai itu hewan-hewan yang mati dalamnya laut. Min samakin, baik ikan, wa nahwihi, dan seumpamanya ikan.
mati min duni dzabhin syar'i, tanpa disembelih secara syar'i, halal. Beda dengan makhluk darat kan, semuanya harus disembelih. Ikan nggak perlu disembelih. Tadi hadis di atas katanya rawahul khamsah, meriwayatkan akan ini hadis oleh 5 perawi. Siapa saja? Al-khamsatu hum, bermula 5 itu, mereka 5 itu Abu Daud 81 Hijriah. Bukan, ini mungkin nomor hadis 81 ya, dalam Sunan Nabi Dawud. Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah dan Ahmad bin Hambal. Itu 5. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad ibnu Hambal. Aqsamul miyah, ini adalah pembagian air. Watang kasimul miyahu ila arba'ati aqsamin, terbagilah oleh segala air yang di atas tadi, yang turun dari langit, yang terbit dari bumi, terbagilah oleh air kepada 4. Tahirun mutahhirun, pertama suci lagi bisa menyucikan. Tahirun mutahhirun makruhun, suci menyucikan lagi makruh. Tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu, suci bisa diminum, menyucikan, bisa wudu dan mandi junub, makruh isti'maluhu, dimakruhkan akan menggunakannya air. Yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirin, suci tidak bisa menyucikan. Untuk minum boleh, untuk masak boleh, tapi untuk wudu dan mandi enggak boleh. Wa mutanajisun, dan air yang terkena najis. Yang pertama, at-tahirul mutahhir, suci lagi menyucikan. Wa huwal ma'ul mutlaqul baqi ala wasfi khalqatihi allati khalaqahu Allah 'alaiha. Bahwa dan dianya air yang suci menyucikan itu ma'ul mutlak, air yang mutlak, air yang terlepas dari kait apapun. Mana air mutlak, ketika kita menyebut alma, ketika kita menyebut kata alma, apapun yang masuk kata alma, nah itulah air mutlak. Kita sebut air laut air hujan air sumur juga ya. Air aqua air apapun Kalau kopi kan nggak disebut kopi kahwa, teh syaya kah. Air kelapa juga ada nama khusus. Nah, jadi ma'ul mutlak, dianya air yang suci menyucikan itu alma, kata air yang mutlak, yang lepas tanpa kait apapun, al-baqi, yang tetap ianya air, ala wasfi khalqatih, di atas sifat asal kejadiannya air. Khalqah allati khalaqahu, yang menciptakan akannya air oleh Allah, alaiha, di atasnya khalqah. Jadi kata air yang masih dalam bentuk aslinya ketika Allah menciptakannya, baik dia ya kuning, putih, nah terserah kan. Yang penting air di bumi kita tinggal di daerah mana, kita gali sumur keluar air, nah itu air namanya apapun warnanya nggak apa-apa. Wala yukhrijuhu an kaunihi ma'an mutlakan taghayyuruhu bituli muksin ya. Wala yukhrijuhu, dan tidak mengeluarkan akannya air, an kaunihi, dari keadaannya air itu ma'an mutlak, air mutlak, oleh taghayyuruhu fa'il yukhriju, oleh berubahnya air bituli muksin, dengan lama menetap. Air yang kita gali dari sumur, air laut, nah itu air mutlak namanya, suci menyucikan. Dia tetap mutlak walaupun berubah dengan lama menetap. Kita simpan lama kan, nah, tetap masih disebut air mutlak, nggak apa-apa. Apalagi dia berubah di dalam sumur itu sendiri, nggak apa-apa, tetap suci menyucikan. Wala yukhrijuhu, tidak mengeluarkan akannya air, angkaunihi, dari keadaannya air itu disebut ma'an mutlak, oleh taghayyuruhu, oleh berubahnya air bituli muksin, dengan sebab lama menetap di suatu tempat. Au bisa babi turabin, atau dengan sebab tanah, air sungai keruh, nggak apa-apa. Au tuhlubin, atau dengan sebab tuhlubin, lumut. Apa itu tuhlub? Wahya syai'un ahdaru ya'lul ma'a min tulil muksi. Dianya tuhlub itu sesuatu yang hijau, ya'lu al-ma'a, yang berada di atas air, ya'lul ma'a, yang berada di atas air, meninggi ia akan air. Min tulil muksi, dari karena lama menetapnya air. Ketika air kita simpan lama, pasti keluar lumutnya. Au taghayyuruhu bisababi makarrihi, atau kepada taghayyuruhu bituli muksin, tidak mengeluarkan akannya air dari keadaan air itu mutlak, oleh taghayyuruhu, berubahnya air dengan sebab
tempat lewatnya air. Dia melewati sungai mungkin. Ya sungai banyak tanah ada belerang nggak apa-apa. Au mamarrihi, makari tempat tetap, bisa babi makari dengan sebab tempat tetapnya air, au mamarrihi atau dengan sebab lewatnya air. Kawujudihi fi ardin kibritiyah, seperti wujudnya air pada bumi kibritiyah, pada bumi yang mengandung belerang. Sehingga air itu rada bau-bau belerang, nggak apa-apa. Itu masih dianggap sifat asli. Kalau enggak, sungguh memberatkan orang-orang yang tinggal di daerah yang ada belerangnya. Kawujudihi fi ardin kibritiyah, seperti wujudnya air pada bumi yang mengandung belerang. Au mururihi alaiha, atau melewatinya air di atas bumi yang ada kibritiyah, yang ada belerangnya. Ya, wazalika, bermula demikian tetap dianggap mutlak, suci menyucikan, li ta'adzuri sunil ma'i an dzalik, karena berhalangan menjaga air dari demikian. Enggak mungkin kita menjaga air yang ada dalam tanah, kan? Wal aslu fi tahuriyatil ma'il mutlak ma rawahul Bukhari. Bermula dalil pada kesucian air mutlak itu hadis rawahu, yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari wa ghairuhu, dan lainnya Imam Bukhari an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Dalil bahwa air mutlak itu suci. Qala, berkata ianya Abi Hurairah, qama a'rabiyun, berdirilah oleh seorang Arab Badui, fabala fil masjid, maka kencing ia dalam masjid. Faqama ilaihin nasu liyaqa'u bih, maka bangunlah kepadanya A'rabi oleh manusia, liyaqa'u, supaya menimpuk mereka, bihi akannya A'rabi, mau dipukul ya, mau dipukul, liyaqa'u, waqa'a yaqa'u, mau digebuk gitu. Supaya liyaqa'u, agar memukul mereka, kita artikannya mukul ya, liyaqa'u, agar mengwika, menjatuhkan sesuatu mereka, bihi akannya rajul tadi, kencing dalam masjid kan, di mihrab lagi mungkin ya. Tapi disinilah menunjukkan kepada luar biasa akhlaknya Nabi. Faqala an-nabiyyu, maka berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'a ya da'u, wa da'a ya da'u, tinggalkan olehmu akannya, biarin. Wa hariku ala baulihi sajlan min ma, hariku, tuangkan olehmu atas kencingnya, sajlan, akan satu timba dari air, sajlan timba. Au zanuban min ma, dalam riwayat lain au zanuban, tuangkan olehmu ala bauli, atas kencingnya, zanuban timba juga dari kulit, zanuban akan satu timba, mimmain dari air. Fa innama bu'istum muyassarin, hanya saja kalian diutus dalam keadaan menyenangkan, memudahkan. Walam tub'asu mu'assirin, kalian tidak diutus untuk menyusahkan. Kan? Itu. Bahkan ada yang menceritakan ketika laki-laki itu sedang buang air, ada yang mau ganggu kan, tadi mau dipukul, Nabi bilang biarin aja dulu, jangan diganggu kan, biar selesai dulu. Oh ini ada liyaqa'u bih, apa mana liyaqa'u bih? Liyajzaru bih bil qauli awil fi'li, liyajzaru, agar mereka menghardik akannya A'rabi, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan. Bahasa kita mau dijewer lah. Sajlan dalwan mal'a bil ma, sajlan itu dalwan, timba, mal'a timba yang penuh dengan air. Wa misluhu zanub, dan sama juga sepertinya sajlan itu az-zanub, zanub juga dalwan, timba. Fa amru Rasulillah, maka bermula perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bi iraqatil ma, untuk menuangkan air ala makanil bauli, kepada tempat kencing, itu dalilun, menunjukkan ala anna fihi, bahwa sungguh padanya air itu khasiyatut tathhir, ada kekhususan bisa menyucikan ya. Inilah dalil bahwa air putih, bahasa kita ma'ul mutlak, bisa menyucikan. Yang kedua, at-tahirul mutahhirul makruh isti'maluhu, air yang suci menyucikan lagi makruh akan digunakannya air. Wa wal ma'ul musyammasul ladzi sakhanathu syamsu, bahwa dianya air suci menyucikan makruh digunakan itu ma'ul musyammas, air yang musyammas, air yang disinari matahari, air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Air alladzi sakhinathu syamsu, yang memanaskan akannya air oleh matahari. Nah, cuma enggak umum daerah air yang terkena sinar matahari ini makruh, enggak.
Wa yushtaratu li karahiyatihi salasatu syurutin. Disyaratkan bagi makruhnya air musyammas akan 3 syarat. Wahia, dan dianya 3 syarat itu ayakuna bi biladin haratin, bahwa ada ianya air musyammas itu di negeri yang panas. Negeri yang panas, kata dalam kitab-kitab lain biasanya seperti Hijaz misalkan ya. Daerah-daerah yang suhunya memang panas, bukan seperti di Indonesia. Yang kedua, ayyakuna maudu'an bi awanin muntabi'atin ghairi dzahabi wal fiddah, bahwa ada ianya air itu yang diletakkan di dalam bejana muntabi'ah, di dalam bejana yang terbuat muntabi'ah, yang terbuat muntabi'ah maksudnya dipalu dia. Untuk membuatnya harus dipalu, kayak besi, tembaga, nggak masuk kulit, atau stainless itu, atau plastik nggak masuk. Ada ianya air itu maudu'an, diletakkan bi awanen dalam bejana-bejana muntabi'ah yang tercetak, yang terbuat ghairaz zahabi wal fiddah, selain emas dan perak. Kal hadid, seperti besi, wan nuhas, tembaga. Wa kulli ma'dinin qabilin lit tarki, wa kulli ma'dinin, dan setiap barang tambang yang menerima ia bagi dipalu. Artinya setiap benda yang untuk membuat bejana harus dipalu dulu, besi, tembaga, apapun lah, nggak tahu namanya, selain emas dan perak. Kalau air berada di situ, berada di negeri yang panas, kena matahari, baru makruh. Alasannya kesehatan, karena khawatir timbul karat-karat yang bisa merusak kulit. Adapun bejana emas dan perak, walaupun haram menggunakan bejana emas dan perak, tapi air di dalamnya bersih dia, nggak ada karatnya. Kemudian yang ketiga, ayyakun isti'maluhu fil badani li adamiyin walau maitan, bahwa adalah penggunaan air musyammas, baru makruh, bahwa adalah penggunaannya air musyammas itu fil badan, pada badan lil adi adamiyin, bagi manusia, walau maitan, walau manusia itu sudah meninggal, au hayawanen, atau bagi hewan, yalhaquhul barsu, yang akan menghubungi akannya hewan oleh kusta, kal khayli, seperti kuda. Di hewan juga nggak boleh. Ya. Nakala Syafi'i, menukil oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, an Umar, dari Umar radhiyallahu an, annahu kana yakrahul ightisala bih, bahwa sungguhnya Umar radhiyallahu an, ada ianya beliau itu yakrahu, memakruhkan oleh beliau akan mandi dengannya air musyammas. Waqala, dan Umar berkata, wala akrahul ma'al musyammasa illa min jihati tibbi, dan tidak aku makruhkan akan air musyammas kecuali dari segi kesehatan. Ini ucapan siapa? Ucapan Imam Syafi'i atau siapa? Mungkin bisa juga ini ucapan Syafi'i ya, Imam Syafi'i ya. Sudah Imam Syafi'i menukil dari Khalifah Umar. Beliau mengatakan, wala akrahul ma'al musyammas, tidaklah aku memakruhkan akan air musyammas illa min jihati tibbi, kecuali dari segi kesehatan. Sumarawa, kemudian meriwayatkan oleh Imam Syafi'i, annahu yurisul baras, bahwa sungguhnya air musyammas itu menyebabkan ia akan kusta. Kenapa? Wadzalika li'anna syamsa bihaddatiha tafsulu tufassilu minhu zuhumatan ta'alul ma'a. Bermula demikian itu karena bahwa matahari itu bihaddatiha, dengan ketajamannya matahari. Haddah, tajam dan panas, itu tufassilu, memisahkan ia, minhu, darinya air atau darinya bejana, yang di dalam bejana itu ada air. Bermula demikian karena matahari itu bihaddatiha, dengan tajamnya matahari sinarnya, tufasilu, memisahkan ia darinya bejana, zuhumatan, akan karatan, ya'lul ma'a, akan karatan yang akan berada di atas air. Fa in laqatil badana, maka jika melekat ianya zuhumah, ianya karatan akan badan, bisukhunatiha, dengan sebab panasnya karatan tadi, amkana an tadarra bihi, mungkinlah bahwa mudarat ianya karatan bihi, dengannya badan. Faturisuhul baros, faturisuhu, maka mewariskan, ia menyebabkan ianya karatan akannya badan, akan kusta. Bahwa dianya baras maradun yusibul jilda, penyakit yang menimpa kulit, penyakit yang mengenai ia akan kulit. Ya, jadi untuk terhindar dari penyakit itu, hindar memakai air yang panas.
Kemudian at-tahiru ghairul mutahhir. Yang ketiga, air suci tidak bisa menyucikan. Wa huwa kismani. Dianya air suci tidak menyucikan itu ada dua macam. Bahwa kismani dua macam. Al-awwalu wal ma'ul qalilul musta'malu fi fardhit taharah. Yang pertama yaitu air yang sedikit al-musta'mal, air sedikit yang digunakan pada fardhu taharah. Air sedikit sudah digunakan untuk wudu misalkan kan? Kita tampung. Nah, air itu musta'mal namanya, suci tapi tidak menyucikan. Kal ghusli wal wudu, seperti mandi dan wudu. Air sudah kita pakai untuk mandi junub, untuk wudu kita tampung. Wudu di sini wudu fardu. Ya kan? Kita tampung, itu suci tidak menyucikan. Suci boleh diminum. Wa dalilu kaunihi tahiran ma rawahul Bukhari. Bermula dalil keadaannya air sedikit yang sudah digunakan itu suci, itu hadis rawahu yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Qala, berkata ianya Jabir bin Abdullah, jaa Rasulullah, datanglah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya'uduni, ya'udu menjenguk ianya Rasul akan aku, wa ana maridun, sementara saya itu yang sedang sakit, la akilu, yang saya tidak mengerti apa-apa, saya sakit kayak orang hilang akal sakit. Nabi datang menjenguk saya. Fatawaddo'a, maka Nabi berwudu. Wasabba min wadu'ihi alayya. Wasabba, maka dan menuang oleh Nabi min wadu'ih, dari sisa wudu'nya Nabi, alayya, kepadaku. Nabi menuang air sisa wudu' Nabi kepadaku. Karena sisa wudu' ini bekas wudu' Nabi kan. Kalau sisa wudu' ya suci menyucikan. Kalau masih ada dalam bejana kan. Ini kelihatannya air bekas wudhu Nabi tampung. Nabi tuangkan. Kalau andaikan najis itu kan nggak mungkin Nabi menuangkan najis kepada sahabat beliau. Ini menunjukkan air itu suci, walaupun tidak menyucikan. La aqilu ay fi halati ghaibubatin min syiddatil mardi. La aqilu, aku tidak sadar. Fi halati ghaibubah, dalam keadaan gaib, hilang akal, min syiddatil mardi, karena sangat-sangatnya sakit. Min wadu'ih ma'ul ladzi tawaddu'a bi, air yang berwudu ianya Nabi dengannya air. Walau kana ghaira tahirin lam yasubbahu alaih, andaikan ada ianya air itu tidak suci, ghaira tahir, lam yasubbah, tidak akan menuangkan ianya Nabi akannya air kepadanya Jabir bin Abdullah. Itu dalil bahwa dia suci. Apa dalil kalau dia tidak menyucikan? Wa dalilu kaunihi ghaira mutahhirin, dan bermula dalil keadaannya air sedikit yang sudah dipakai itu ghaira mutahhir, tidak bisa menyucikan, itu ma rawahu Muslim, hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Muslim. Wa ghairuhu, dan oleh lainnya Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, annan nabiyya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi qala, berkata oleh Nabi, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim, jangan mandilah oleh salah satu kamu dalam air yang tetap. Daim, air rakit, air yang tetap, yang tidak mengalir. Wahwa junub, padahal dianya itu berjunub. Nabi melarang seseorang mandi dalam air tenang dalam keadaan dia berjunub. Faqalu, mereka berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kaifa naf'al, bagaimana juga kami berbuat? Qala, Abi Hurairah berkata, ya tanawaluhu tanawulan, mengambil ia akannya air, akan benar-benar mengambil, diceduk pakai timba. Tapi di sini di mana dilalahnya bahwa itu tidak bisa menyucikan. Nah, jadi Nabi melarang orang mandi dalam air yang tenang, sementara dia berjunub. Ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan ya, air itu tidak bisa menyucikan dia kalau airnya sedikit. Ini tentunya ijtihad para ulama kan. Pasti ulama memahami di sini ma'id daim, air yang tenang tapi sedikit. Kalau kolam ya nggak apa-apa kan, kolam besar. Wa hukmul wudu'i fi hadza hukmul ghusli, dan bermula hukum wudu pada ini itu hukum mandi. Bagaimana nggak boleh mandi dengan air yang sedikit tadi, merendam, wudu juga sama. Ya, artinya air yang sudah digunakan untuk taharah tidak boleh digunakan untuk mandi, juga tidak boleh digunakan untuk wudu. Li'annal ma'na fihi ma wahid,
Ya, hukum wudhu sama aja dengan hukum mandi. Kenapa? Karena makna pada keduanya wudhu dan mandi itu satu. Bahwa dianya makna yaitu raf'ul hadas, merafakkan hadas. Nah, kalau air yang sedikit tadi tidak bisa merafakkan hadas mandi, hadas wudhu juga nggak bisa. Faqad afadal hadisu annal irtisala fil ma'i yukhrijuhu an tahuriyate. Maka sungguh memberi faedah oleh hadis di atas bahwa sungguh mandi dalam air yang tenang tadi itu yukhrijuhu mengeluarkan ianya mandi akannya air an tahuriyate dari kesuciannya air. Wa illa lam yunha anhu jika tidak mengeluarkan dari kesucian air, lam yunha anhu niscaya tidak dilarang darinya mandi. Wa huwa mahmulun alal ma'il qalili li adilatin ukhra, dan dianya air di atas tadi yang dilarang mandi dalam air yang tenang yang tidak mengalir, dianya hadis tadi mahmulun alal ma'il qalil, itu dipahami kepada air yang sedikit. Nah, kalau air banyak nggak apa-apa kah? Apa dalilnya kalau itu dihamalkan pada air sedikit? Li adilatin ukhra, karena ada dalil-dalil yang lain yang tidak disebutkan di sini. Nah, dikit lagi yang kedua dari kelompok yang ketiga suci tidak menyucikan, yaitu asani huwal ma'ul mutlaq, air mutlak alladzi khalatahu syai'un minat tahiratil lati yastaghni anhal ma'u adatan. Yang kedua, air suci tidak menyucikan yaitu air mutlak khalatahu, yang telah bercampur akannya air mutlak oleh sesuatu minat tahirat dari benda suci. Benda suci allati yastaghni, yang terkaya darinya benda suci oleh air pada kebiasaan. Air suci asalnya air mutlak, tapi sudah bercampur dengan benda-benda suci yang air nggak perlu kepada benda suci itu. Makna nggak perlu, air bisa dipisahkan. Air kita campur dengan gula, air kita campur dengan kopi. Nah, itu kan berarti air sebenarnya nggak butuh kepada kopi kan? Sekarang air kita campur dengan kopi, itu namanya air bercampur dengan benda suci, percampurannya parah, nggak bisa dibedakan dalam pandangan mata. Itu berarti suci, boleh diminum, nggak boleh menyucikan. Adapun bila air bercampur dengan benda-benda yang benda itu tidak bisa dipisahkan dari air, kayak tanah misalkan, air berubah dengan tanah kan, nggak apa-apa kan? Wallati la yumkinu fasluha anhu ba'dal mukhalatah. Dan alati benda suci yang alati atah kepada alati yastaghni, air mutlak yang bercampur akannya oleh sesuatu dari benda tahirat yang la yumkinu fasluha, yang tidak mungkinlah oleh memisahkannya benda suci anhu darinya air, nggak mungkin dipisahkan ba'dal mukhalatah, sudah bercampur. Ya, jadi perubahannya parah. Kalau perubahan sedikit dengan minyak misalkan nggak apa-apa kan, karena nggak mukhalid. Fataghayyara, kemudian berubah ianya air. Bihaisu lam ya'ud yutlaku alaihi ismul ma'il mutlaq. Maka berubah ianya air dengan sekira tidak kembali ianya air yutlaku diitlakkan di atasnya air ismul ma'il mutlaq akan isim air mutlaq. Artinya air itu sudah berubah sehingga tidak lagi bisa disebut air mutlak. Ketika itu dia suci tidak menyucikan. Contohnya kasyai, seperti teh. Manku'il urkus, seperti manku'il urkus. Ini nggak tahu ini manku'il urkus apa. Nggak ada kamus. Nah, besok nanti kalau saya baca saya ulang lagi. Seperti manku'il urkus. Amma idza kana al-mukhalitu tahiru muwafiqan lil ma'i. Adapun apabila adalah yang mukhalid, yang bercampur lagi yang suci itu muwafiqan, itu sama bagi air fi sifatih, pada sifatnya air, min ta'min wa launin wa rihin, dari rasa, warna dan bau, kama ilwardi, seperti air mawar alladzi faqida sifatihi, yang kehilangan ianya air mawar akan sifatnya. Fa innahu, maka sesungguhnya benda suci tadi itu yu'amadu 'inda dzalik, disengajakan ketika demikian ila takdir, kepada mengukur bil mukhalifil wasit, dengan yang berbeda yang pertengahan. Kita ulang lagi. Amma idza kanal mukhalitut tahir, adapun bila adalah yang bercampur benda suci tadi, itu sama bagi air dalam sifatnya air. Ada benda dia seperti sifat air kelapa putih kan, bercampur dengan air. Apakah air itu jadi tidak mutlak lagi? Nah, caranya diukur dulu.
Adapun apabila adalah benda mukhalid yang suci itu muwafiqan, itu yang sama bagi air fi sifatihi pada sifatnya air. Sifatnya air atau sifatnya benda mukhalid. Min ta'min dari rasa, warna, bau. Kama ilwardi seperti air mawar. Air mawar bercampur dengan air satu ember. Air wudhu kita. Air mawar alladhi faqida sifatih, yang kehilangan ianya air mawar akan sifatnya. Air mawar sudah hilang sifatnya, bau nggak ada, warna nggak ada kan? Udah seperti air sumur biasa, bercampur dengan air wudhu kita yang ada di ember. Apakah bisa menghilangkan kesucian air yang di ember kita? Kita lihat dulu. Fa innahu yu'madu. Maka bahwa sungguh hal dan sya'an aja. Yu'madu inda dzalik, disengaja kepada demikian, di ketika demikian, ila takdir, kepada mengukur bil mukhalifil wasit, dengan perbedaan yang pertengahan. Kita takdir, air mawar tadi kita takdirkan. Andaikan dia punya warna begini, bisa nggak warnanya merubah air seember? Andaikan rasanya manis misalkan, bisa nggak merubah air seember jadi manis kan? Ya sudah kita takdirkan, kalau itu bisa merubah berarti air di ember tadi suci tapi tidak menyucikan. Tapi kalau sudah kita takdirkan seperti itu belum merubah, nggak apa-apa. Dan takdir itu pun tidak wajib kita lakukan. Langsung kita menganggap ini masih suci juga boleh kan? Nah, fa'innahu, maka bahwa sungguh hal dan sya'an yu'amadu, disengaja ketika demikian ila takdiri, kepada mengukur bil mukhalifil wasit, dengan perbedaan yang sedang. Bahwa dianya perbedaan yang sedang itu fi ta'mi, pada rasa, dianya mukhalif yang pertengahan, pada rasa itu asirur rumman, pada rasa itu perasan lemon. Kita takdirkan bahwa air mawar tadi seperti rasa perasan jeruk, mampu nggak merubah air seember itu jadi bau jeruk. Wa fil launi asirul inab, dan pada warna itu perasan anggur. Wa fir raihati, dan pada bau al-lazan, itu lazan. Lazan itu cairan yang keluar di mulut kambing. Buih-buih putih di mulut kambing itu ya. Andaikan air mawar tadi baunya seperti itu, bisa nggak merubah bau air? Fa in qaddara taghayyuruhu, maka jika ditakdirkan akan berubahnya air bimukhalatati dzalik, dengan sebab bercampur demikian, maka jika ditakdirkan akan berubahnya air bimukhalatati dzalik, dengan bercampur demikian, saral ma'u tahiran ghaira mutahirin, niscaya jadilah air itu suci, tidak menyucikan. Wa kaunuhu ghaira mutahirin li'annahu asbaha la yusamma ma'an fi hadhil halah. Bermula keadaannya air itu tidak menyucikan, itu li'annahu, karenanya air ketika bercampur tadi itu asbaha, telah jadi ianya air itu layu sama, tidak dimakan, ya akan dia ma, tidak disebut ma lagi kan, walaupun kelihatan ma tapi sebenarnya bukan ma, karena ada sesuatu di dalamnya. Ya, bermula keadaannya air itu ghaira mutahirin, tidak menyucikan, itu li'annahu, karena sesungguhnya air asbahat, telah jadi ianya air itu layu sama, tidak dinamakan dia akan ma, tidak disebut ma lagi fi hadhil halah, pada ini keadaan, karena bercampur. Wa syari'u ishtaratat tatahura bil ma, dan bermula syarak agama itu mensyaratkan ia akan bersuci dengan ma, sedangkan ini enggak disebut ma, sudah disebut air mawar ya, walaupun kelihatannya kayak air putih. Lazan tadi rutubatun tata'allaqu bi sya'ril ma'zi, rutubah basah-basah yang berkaitan ya dengan bulu kambing, walihaha, dan jenggotnya kambing, idza ra'at nabatan, bila memakan ia akan tumbuh-tumbuhan. Itu lazan ya. Lazan rutubatun tata'allaqu, basah yang berkaitan ya, yang tersangkut ya bisy'ril ma'zi, dengan bulu kambing, walihaha, dan jenggotnya kambing, idza ra'at nabatan, ketika dia memakan tumbuh-tumbuhan. Yu'rafu biqalsus, dikenal akan dianya lazan tadi dengan istilah qalsus. Mungkin orang Arab menyebutnya qalsus, jadi obat. Yusta'malu lin nazalati was-su'ali wa waj'il udhun, digunakan akan dianya qalsus tadi lin nazalat, bagi penyakit-penyakit, wasu'al, batu, wawajil udun, dan sakit kuping. Ini kurang paham saya ini. Harus saya cek lagi ya. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'ab.
Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.